Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul siyam wa syahrul Qur'an syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsuma kunta wa tabi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, zat yang tiada henti-hentinya memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Meskipun pada saat yang bersamaan
Bisa jadi Allah memberikan satu musibah kepada kita, satu hal yang menurut kita buruk, satu hal yang menurut kita tidak baik untuk diri kita. Tapi kenyataannya, dan sungguh kenyataannya, bahwasanya nikmat Allah jauh lebih banyak daripada mungkin yang kita anggap buruk bagi diri kita. Karena sejatinya berbagai macam nikmat itu selalu melekat kepada diri kita tanpa kita sadari pun. Semisal mata yang senantiasa berkedip, hidung masih bisa bernafas dengan jantung yang terus berdegup, kaki masih bisa melangkah. Ada satu kisah di mana seseorang yang kemudian merasa berkeluh kesah dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Sudah tahajud sekian lama, sudah mendekat dengan ibadah yang begitu banyak, lantas kemudian dia berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa doa-doa saya, hajat-hajat saya belum juga dikabulkan? Tanpa dia sadari, padahal Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepadanya. Bukankah selama dia melakukan sholat tahajud itu, Allah memberikan kesempatan baginya untuk bisa bangun malam? Bukankah Allah kemudian tidak memberikan sakit kepadanya selama dia melakukan tahajud itu? Bukankah Allah masih memberikan kesempatan berupa nikmat-nikmat anggota badan yang masih bisa bergerak? Bukankah itu merupakan nikmat dari Allah yang tidak bisa kita dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu sudah sepatutnya dan sewajarnya kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Dan bagaimana juga dengan nikmat-nikmat yang ada pada diri kita, kita berupaya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan upaya maksimal yang bisa kita lakukan. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW atas pribadi yang agung, atas pribadi yang senantiasa kita rindu untuk berjumpa dengannya, atas pribadi yang kemudian kita rindu untuk kelak membersamainya di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rindu juga dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk meminum dari teladanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan kali ini mungkin sudah merupakan bulan Ramadan yang kesekian kalinya bagi diri kita masing-masing. Anggaplah kita balik di usia 15 tahun. Apabila usia kita sudah 30 tahun, berarti sudah 20 tahun kita berpuasa. Apabila usia kita sudah 40 tahun, maka sudah 25 tahun kita telah berpuasa. 45, 50, 60, berarti kita sudah 45 tahun berpuasa. Apakah puasa-puasa yang kita lalui dari setiap tahun itu telah membentuk diri kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan atas diri kita, yakni menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa? Apakah itu sudah terwujud dalam diri kita? Karena sejatinya yang Allah inginkan kepada umatnya, kepada hambanya adalah kebaikan. Khatib ingin menyampaikan, misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan, Allah memberinya tidak berupa satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan. Tidak, Allah membalasnya satu kebaikan dengan 10 kebaikan. Bahkan di bulan Ramadan ini jauh lebih super lagi. Satu kebaikan bisa dibalas 10 kebaikan, 700 kebaikan, 1000 kebaikan, bahkan hingga tak terhingga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat atau menciptakan satu malam di mana pahalanya ketika kita beribadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Tapi ketika Allah mengganjar kita dengan kemaksiatan yang kita lakukan, dengan keburukan yang kita lakukan, maka Allah hanya mengganjarnya dengan satu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itulah
sudah sepatutnya lah kita kemudian menuju kepada apa yang Allah inginkan atas diri kita. Karena sejatinya itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita nanti kelak. Tanpa sadar, apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran sesungguhnya berbalik lagi kepada diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib berwasiat kepada takwa. Allah mengulang-ulang takwa sekian kali dalam Al-Quran. Berarti ada satu yang spesial dari makna takwa ini ketika itu kemudian diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Karena sejatinya bagi orang yang bertakwa itu tidak lain dan tidak bukan ada banyak fadilah di dalamnya. Dua di antara yang khatib ingin sampaikan di kesempatan kali ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi, jalan keluar atas masalah yang mungkin dihadapi oleh jamaah sekalian. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebagaimana yang Allah telah firmankan dalam surat At-Talaq, bahwa ketika kita menjadi pribadi yang bertakwa, santailah kita di dalam kehidupan dunia ini. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bagian untuk membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sekali lagi, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita untuk Ramadan selanjutnya. Dan Ramadan ini tidak datang dua kali, hadirin sekalian. Obral pahala yang telah Allah berikan ketika di dalam bulan Ramadan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ibadah yang sunnah bisa mendapat pahala yang wajib. Ibadah yang biasa, ketika kita mendapatkan pahala 1/10, 10 dari satu kebaikan yang kita lakukan, di bulan Ramadan menjadi berlipat ganda. Kalau kita tidak manfaatkan, sungguh kita menjadi orang yang merugi. Padahal kalau di dunia, jamaah sekalian ketika mendapatkan informasi adanya diskon besar-besaran di satu perbelanjaan, pasti akan mengejar habis-habisan. Apalagi ada sesuatu yang bisa mendapatkan imbalan minimal 10 kali lipat, bahkan hingga terhingga. Mana ada di dunia ini yang memberikan diskon seperti itu? Paling-paling 2 gratis, beli 2 gratis 1, 3 gratis 1. Tapi tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang lebih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kesempatan ini khatib ingin menyampaikan satu cara yang cerdas. Sekali lagi, satu cara yang cerdas bagi kita untuk mendapatkan pahala maksimal di bulan Ramadan, sekaligus mendapatkan syafaat kelak di yaumul akhir. Gimana caranya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam hadisnya yang sahih. Rasulullah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumul qiyamah." As-siyam adapun puasa, wal Qur'anu dan Al-Qur'an, yashfa'ani lil abdi yaumul qiyamah, kelak akan memberikan syafaat bagi hamba-hambanya di yaumul qiyamah. Mungkin selama ini kita tahu yang bisa memberi syafaat hanya Rasulullah. Tapi berdasarkan hadis ini dan keterangan dari beberapa ulama tafsir hadis, dinyatakan bahwasannya ada berbagai hal yang kemudian dapat juga memberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Dan 2 di antaranya yang mudah adalah as-siyam wal Qur'an. Dilanjutkan lagi dalam hadis tersebut, yaqulus siyam, berkata puasa, ay Rabb, wahai Rabb,
Mana'tuhu at-ta'amu wasyahawatu bin nahar. Berkata puasa, sesungguhnya saya telah menahan hamba ini dari makan dan bersyahwat yang tidak baik di siang hari. Fasyaffa'ani, maka izinkanlah saya untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan berkata Quran, mana'tuhu an-naumu bil-lail. Aku telah melarang hamba ini, mencegah hamba ini dari tidur di waktu malam, kata Al-Quran. Fasyaffa'ani fihi, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Qal, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yusyafa'ani. Akhirnya Al-Quran dan siang itu diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada hamba-hambanya. Siapa dia? Ya tentunya hamba-hamba yang melakukan puasa dengan baik dan juga yang dekat dengan Al-Quran, yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ini hal yang mudah, tapi terkadang sulit untuk dilakukan. Oleh karenanya Khatib ingin memberikan motivasi kepada hadirin sekali, ini pahalanya sangat banyak. Satu bacaan bukan dihitung dari satu kalimat atau ayat, tapi dihitung dari satu huruf. Kita baca satu, dapat 10 di luar Ramadan. Ketika Allah nyatakan kita bisa dapat lebih dari 10, 100 dan terhingga, Masya Allah. Berapa kali kita duduk? Duduk hanya 5 menit saja, sudah berapa banyak huruf yang telah kita baca. Kalau hadirin berpikir cerdas, kerja kecil, hasil besar, syafaat dapat. Kalau mau yang lain, bisa. Tapi butuh usaha, butuh uang, butuh tenaga. Berhaji, zakat, ini gratis. Tinggal kita melafazkan apa yang ada dalam Al-Quran, kita dapat manfaat besar. Bahkan kelak mendapatkan syafaat. Mungkin ada yang bertanya, apa gunanya syafaat? Di yaumul qiyamah, biasa-biasa saja. Untuk apa? Karena kondisi di yaumul qiyamah itu merupakan kondisi yang sangat besar bagi seluruh manusia, bahkan bagi Nabi dan Rasul sekalipun. Karena di saat itu adalah yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana tempat berkumpulnya, berdirinya kita semuanya menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan masing-masing. Dan di yaumul qiyamah hadirin sekalian, itu tidak biasa-biasa saja. Kita sudah dengar, kita sudah sama-sama tahu dari pelajaran pengajian yang kita dapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan mendekatkan matahari sejengkal dari kita. Sains telah membuktikan, Khatib telah menonton satu serial di National Geographic, dinyatakan bahwasanya matahari merupakan gas pijar yang saat ini terus-menerus membesar dan kelak pada satu saat akan melahap semua planet di sistem tata surya kita. Maka mana lagi janji Allah yang perlu kita dustakan? Allah sudah siapkan seluruh mekanismenya. Selain matahari yang sejengkal itu, yang kemudian kita takut adalah kita tidak bisa peduli dengan satu dengan yang lainnya. Meskipun kita dihadapkan kepada Allah dalam kondisi telanjang masing-masing, tidak ada yang peduli satu sama lain. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. Gak ada lagi yang peduli, anak-anaknya, bapak-bapaknya. Meskipun kita ketemu, kita tidak peduli masing-masing. Karena saking takutnya kita atas apa yang Allah akan ganjarkan kepada kita. Di saat itu pula hadirin,
sebagaimana yang telah tertuang dalam Al-Quran. Ada orang yang berdiri dengan tegak di atas kakinya, tapi juga ada orang yang kemudian berjalan dengan mukanya. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Dia berjalan dengan mukanya, hadirin. Bukan hanya itu, di satu ketika juga ada orang-orang yang kemudian tenggelam dengan keringatnya sendiri. Bukan hanya itu, semua orang kemudian ribut dan sibuk untuk mencari siapa yang kemudian bisa memberikan syafaat kepadanya. Karena pada saat itu betul-betul luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diceritakan dalam hadis yang sangat panjang dalam Riyadhus Shalihin, bahwasanya umat manusia saat itu kemudian berbondong-bondong pergi ke Adam alaihissalam. Ketika berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, kemudian dinyatakan, wahai Adam, engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dengan tangannya. Maka berikanlah syafaat kepada kami, wahai Adam. Nabi Adam alaihissalam kemudian menyatakan, saya banyak dosa, carilah yang lain. Silakan pergi ke Nuh, siapa tahu dia bisa memberikan syafaat kepada kalian. Maka berbondong-bondong semua pergi ke Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh berujar yang sama, saya banyak dosa dan saya tidak pantas mendapatkan wewenang syafaat itu. Silakan pergi ke Musa alaihissalam. Mana tahu Musa dapat memberikan syafaat itu, karena Musa telah berbicara langsung dengan Allah. Pergilah mereka semua ke Musa. Nabi Musa alaihissalam kemudian berujar yang sama, sampai kemudian ke Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian terakhir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun tidak gratis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok Nabi yang betul-betul mencintai kita sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Gak ada ceritanya Allah dan Rasulnya itu menginginkan kita masuk ke dalam neraka, tidak ada ceritanya. Dengan tadi, bagaimana Allah kemudian membuat skema kebaikan dibalas berapa, keburukan dibalas berapa. Kemudian Rasulullah juga diberikan kesempatan. Akhirnya Rasulullah pun sujud, tertelungkup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan izin memberikan syafaat kepada manusia. Yang beliau lakukan, hadirin jemaah, di hadis tersebut diceritakan, Rasulullah setiap kali memindahkan orang dari neraka kepada surga, itu Rasulullah bersujud dengan betul-betul untuk setiap orangnya. Begitu susahnya mendapatkan syafaat pada saat itu. Dan ini ada hadis yang kemudian menyatakan bahwasanya as-siyam wal Quran dapat memberikan syafaat, maka manfaatkan itu, hadirin. Mudah sekali. Tapi apakah kita bisa melakukannya? Lantas kemudian jamaah mungkin berkata, Khatib, saya tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Tidak usah perlu takut, karena Rasulullah SAW juga bersabda, Al-mahiru bil Quran bis safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran itu bersama dengan malaikat. Tapi kemudian orang yang membaca Quran, wa yaqra'ul Quran wa yatata'ta, dengan terbata-bata, falahu ajrun, kata Rasulullah, dapat 2 pahala. Jadi orang yang memahir baca Quran dapat pahala baca Quran, bagi orang yang terbata-bata justru dapat 2 pahala, yakni pahala membaca Al-Qurannya dan pahala upayanya untuk membaca Al-Quran tersebut. Khatib punya cerita tersendiri terkait dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah yang tiada kelekar atas waktu. Bahkan untuk menjaganya, Allah jamin sendiri, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafidun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak yang akan menjaganya, nggak usah takut. Bahkan Allah mempermudah kita untuk dapat menghafal Al-Quran. Khatib punya cerita dulu waktu bertugas di Ambon. Ada seorang kakek-kakek yang sangat tua, usianya sekitar 70 tahun. Dan saat itu bergabung dalam satu kelas pengajian bersama Ustadz.
baca Quran. Beliau belum bisa baca Quran, waktu itu masih baca Iqra. Dan ketika awal beliau bilang, saya ingin dapat menghafal surat Yasin. Dia bercita-cita itu. Dan subhanallah, akhirnya beliau ini meninggal setelah berhasil menyetorkan bacaan hafalan surat Yasinnya kepada Ustaz. Baru setelah itu beliau meninggal. Bukankah itu hal yang terindah? Ya. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah sahabat karib kita kelak. Bukan hanya di yaumul qiyamah, tapi juga di alam kubur. Karena sejatinya ketika kita di alam kubur, tidak ada yang ingin menemani kita, bahkan harta kita atau keluarga kita yang menemani kita kelak dan yang membela kita pada saat malaikatul munkar wa nakir itu datang kepada kita untuk menanyakan kepada kita perihal hal-hal yang harus ditanyakan di dalam kubur. Maka Al-Quran kemudian mencegah mereka dan kemudian berkata, wahai munkar dan nakir, jikalau ingin bertanya kepadanya, maka silakan bertanya, tapi saya siap menjaganya dari siksa kubur yang engkau akan berikan kepadanya. Jadi Al-Quran yang menolong kita. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita ingin Al-Quran menolong kita, apakah nanti di alam kubur kemudian Quran itu akan bersaksi atas diri kita, atau jangan-jangan menolong kita? Apakah kita sahabat karibnya atau tidak? Karena sahabat karib adalah seseorang yang betul-betul dekat, betul-betul lengket, selalu berkomunikasi dan berinteraksi, bahkan kalau bisa di setiap waktu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari bersama-sama kita manfaatkan Ramadan ini untuk membaca banyak-banyak Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, merahmati kita dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu imam dan hujah kita nanti kelak di yaumul akhir. Bahwasanya kita pernah membaca Al-Quran, bukan pernah membeli, bukan pernah menyimpan, tapi membaca Al-Quran. Bahkan bisa jadi bagi para penghafal Al-Quran, semoga Allah memberikan tempat yang terbaik. Terakhir saya tutup dengan sebuah motivasi bahwasannya siapapun dari diri kita maupun keluarga kita kelak bisa membawa kita masuk ke dalam jannah yang tertinggi levelnya di antara keluarga tersebut. Sebagaimana yang Allah telah firmankan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا, dan orang-orang yang beriman, وَاتَّبَعَتْهُمْ, dan orang-orang yang mengikuti orang-orang yang beriman tadi, alhaqna bihim, Allah akan kumpulkan mereka dalam satu tempat. Tapi tempat yang jadi pertanyaan adalah ketika anaknya ada di posisi surga yang rendah, ayah ibunya ada di posisi surga yang tinggi, apakah ayah ibunya kemudian turun level surga, ataukah jangan-jangan anaknya naik tingkat? Jawabannya adalah وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Allah nggak kurangi sedikit pun pahala mereka. Artinya apa? Allah kumpulkan mereka menurut ulama tafsir, sebagaimana terdapat salah satunya di tafsir Ibnu Katsir. Allah ajak anak-anaknya naik ke level surga yang lebih tinggi. Maka jika kita tidak bisa, maka lahirkanlah generasi-generasi, didiklah generasi-generasi yang mungkin bisa menyelamatkan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar, al-muqawwirul laila 'alan nahar, wa ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah, inna allaha ya'murukum bisolati ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا ولمن استمعنا هاهنا بسببه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تكثيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.